Pemirsa, berkali-kali Ketua KPK Firly Bahuri dinilai melanggar etik bahkan dugaan pidana. Yang terakhir polisi sudah sampai menggeledah dan menyatakan memiliki alat bukti cukup dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo yang diduga melibatkan Firly. Namun mengapa polisi belum juga menetapkan tersangka? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad. Selamat petang Pak Abraham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, Mbak Kania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abraham, melihat perkembangan kasus pada hari ini kita menyaksikan rumah Firly, tidak hanya satu tapi dua rumah Firly sudah digeledah dan kemudian juga sudah ada pernyataan bahwa alat bukti sudah mencukupi, tapi sampai dengan sekarang belum juga ada tersangka dalam kasus pemerasan atau dugaan pemerasan ini terhadap mantan Menteri Pertanian. Bagaimana Anda melihat perkembangan kasus ini? Apakah kemudian dari serentetan peristiwa yang kita saksikan sampai dengan sekarang ini semakin menguatkan bahwa tersangkanya tidak lain adalah Ketua KPK sendiri? Ya, kalau kita melihat penjelasan dari pihak kepolisian kemarin setelah Firly habis diperiksa, maka dijelaskan bahwa Firly mengakui ada pertemuan antara Firly dan mantan Menteri Pertanian SYL. Oleh karena itu, dengan adanya pengakuan dari Firly sendiri yang mengakui bahwa dia telah melakukan pertemuan dengan mantan menteri, maka itu sudah membuktikan, memberi petunjuk kepada kita semua bahwa memang terjadi pertemuan antara Firly dan SYL. Konsekuensi hukumnya bagaimana? Di dalam Undang-Undang KPK sendiri jelas-jelas dinyatakan bahwa seorang pimpinan KPK atau komisioner KPK atau pegawai KPK dilarang bertemu kepada pihak-pihak yang sedang terkait perkaranya diperiksa di KPK ataupun pihak-pihak yang punya hubungan perkara yang sedang diperiksa KPK. Oleh karena itu, kalau kita merujuk dari undang-undang tersebut yang melarang pegawai KPK dan komisioner KPK bertemu dengan pihak-pihak terkait, maka apa yang disampaikan kemarin dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Firly telah mengakui ada pertemuan dengan dia dan mantan Menteri SYL, maka itu sudah membuktikan bahwa Firly melakukan pelanggaran etik sekaligus pelanggaran pidana. Oleh karena itu, kalau itu yang disampaikan kemarin pihak kepolisian memang sudah begitu konsep ya, atau sudah begitu yang terjadi, maka sebenarnya Firly patut atau diduga keras sudah bisa dinyatakan sebagai tersangka. Karena kenapa? Di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri dinyatakan dilarang bertemu, ya. Jadi pertemuan itu saja sudah melanggar undang-undang, sudah melanggar pidana, apalagi seperti yang dituduhkan bahwa terjadi pemerasan. Kalaupun kita belum bisa membuktikan adanya pemerasan, tapi pertemuan itu adalah pelanggaran pidana, sudah pelanggaran pidana. Oleh karena itu menurut saya hari ini setelah polisi melakukan penggeledahan, mungkin analisa saya sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia KPK juga, bahwa kepolisian hanya ingin melengkapi bukti-bukti yang mereka sudah miliki. Jadi mereka hanya ingin melengkapi bukti-bukti yang sudah dimiliki. Mungkin setelah adanya penggeledahan ini dan ditemukan beberapa hal yang bisa memperkuat alat bukti lainnya, maka saya sangat yakin polisi mungkin tidak lama lagi, 1, 2, 3 hari atau beberapa minggu ke depan akan menetapkan Firly sebagai tersangka. Itu harapan kita semua dengan kalau kita melihat peristiwa hari ini sudah dilakukan penggeledahan. Mudah-mudahan saja Mbak Kania, polisi kali ini serius dan sangat serius, tidak seperti di masa lalu. Karena di masa lalu ini kan sudah banyak laporan yang masuk di kepolisian terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Firly maupun komisioner lain loh. Jadi sudah banyak aduan-aduan yang diajukan kepada kepolisian. Baik yang dituduhkan kepada Firly maupun kepada komisioner-komisioner lain. Kita punya pengalaman di masa lalu. Ada seorang komisioner bernama Lili, ya, dia nyata-nyata terlibat, ya, atau katakanlah melakukan pelanggaran pidana dengan menerima gratifikasi, yaitu berupa fasilitas nonton di Mandalika. Tapi apa yang terjadi? Lili tidak pernah dikenai sanksi. Dia melanggeng keluar dari KPK dengan entengnya, dengan tidak mendapat sanksi pidana maupun sanksi etik.
Ya, Kira-kira baik. seperti itu. Baik Pak Abraham, kalau kita melihat sekarang desakan dari publik semakin menguat agar kemudian Ketua KPK Firly Bahuri mundur dari jabatannya. Apakah ini sesuatu yang realistis untuk dilakukan? Oke, kalau kita melihat di minggu-minggu kemarin ketika Firly dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, itu ada beberapa kali Firly tidak bisa menghadiri pemeriksaan itu dengan alasan yang bersangkutan masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan di KPK. Oleh karena itu, menurut saya, untuk memperlancar proses pemeriksaan kasus Firly di kepolisian, maka seharusnya Firly sudah harus nonaktif sebagai ketua KPK. Firly harus segera menonaktifkan dirinya, ya. Atau kalau Firly tidak mau menonaktifkan dirinya, maka tersedia aturan. Apa aturannya? Sebenarnya Presiden bisa menonaktifkan Firly dengan alasan supaya kasus yang sedang diperiksa oleh kepolisian terhadap Firly Bahuri itu bisa lancar, tidak tersendat-sendat. Dan ini ada alasannya. Alasannya apa? Minggu kemarin kasus ini terhambat karena ketika Firly dipanggil, itu Firly tidak bisa menghadiri karena itu tadi ada tugas dan lain sebagainya, ada pekerjaan dan lain. Oleh karena itu, untuk memperlancar pengusutan kasus ini, untuk memperlancar penyelesaian kasus ini supaya tidak berlarut-larut, karena menurut saya kasus ini sudah berlarut-larut. Supaya dia tidak berlarut-larut, Firly harus segera dinonaktifkan agar supaya kasus ini bisa diusut, bisa diselesaikan dengan cepat. Kira-kira seperti itu Mbak Kania. Jadi ada hukum, ada aturan yang memungkinkan Firly bisa dinonaktifkan. Oke, baik. Tapi kalau kita kemudian melihat tadi kan sempat mendengar juga ada keterangan dari kuasa hukum Firly Bahuri yang mengatakan bahwa tadi Anda mengatakan salah satu alasan mengapa dilakukan penggeledahan pada hari ini adalah untuk mencari barang bukti begitu, untuk menguatkan barang bukti ataupun keterangan yang sudah di dalam pemeriksaan yang sudah diperoleh oleh polisi. Tapi kemudian tadi dikatakan oleh kuasa hukumnya bahwa tidak ditemukan barang bukti dalam penggeledahan di 2 rumah Firly Bahuri pada hari ini. Lalu kemudian bagaimana Anda melihat perkembangan kasus ini? Lantas jika tidak ditemukan barang buktinya? Begini Mbak, kita tidak boleh Pak menilai sesederhana. Abraham mungkin boleh disimpan dulu jawabannya, kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi perbincangan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.